Halo, selamat malam. Kita berjumpa di dalam acara Do Share, Daniel and Olivia Sharing. Dan udah lama ya kayaknya kita tidak berjumpa ya dalam acara Do Share ini ya. Karena tahun lalu juga kita sempat eh, agak absen ya beberapa minggu karena yang namanya juga kalau akhir tahun itu kayaknya memang banyak sekali pengalihan Ya. karena banyak kegiatan yang harus dilakukan. Tapi yang jelas kita pengen bahwa kayaknya sudah 3 tahun atau selama masa pandemi lah ya. Kemarin Ya. 3 tahun, Dosiar sudah tayang dan kita harapkan semua materi, semua topik yang pernah dibahas di Dosiar bisa menjadi berkat buat teman-teman semuanya. Dan masuk di tahun 2024 ini kita berharap akan bisa lebih banyak lagi menyajikan materi-materi, topik-topik dan hal-hal yang tentunya kita harapkan bisa memberkati teman-teman semua dan bukan hanya yang sudah sering menonton Dosiar tapi juga lebih banyak orang baru lagi supaya lebih banyak yang bisa diberkati dan kami sendiri juga diberkati saat melihat bahwa ada kehidupan lain yang diubahkan lewat apa yang kita sampaikan di Dosiar. Ya. Nah oke, ngomong-ngomong nih ya, kalau setiap kali kita masuk kepada tahun yang baru itu, rasanya sudah menjadi satu kebiasaan ya, waktu banyak orang mungkin membuat resolusi, kemudian membuat tujuan-tujuan baru, Ya. ada apa ya, ada goal-goal yang kita set kembali, dan kemudian ada yang mengatakan juga bahwa setting goal yang baru atau perbaiki yang kemarin yang belum tercapai dimasukkan lagi ke tahun ini, siapa Ya. tahu tahun ini Anda lebih beruntung. Dan memang itulah ya yang masuk di dalam pikiran banyak orang, apalagi Hmm, kalau misalnya kita sedang memulai satu aktivitas yang baru gitu, hmm, terus dikira bahwa ini adalah satu resolusi baru, gitu ya, kan, di tahun yang baru. Jadi ya nggak dimaklumi lah, dimaklumi. Orang ya, berpikiran seperti itu, padahal sebenarnya bagi kita bukan resolusi, tapi kadang-kadang orang langsung jump into conclusion, gitu kan. hmm. Mengatakan waktu kita melakukan sesuatu hal yang baru, gitu, dibilang ini adalah resolusi, Yo, gitu yo, ya. kita kena ya kemarin ya. Iya. Hanya gara-gara berkomitmen untuk melakukan sesuatu dan kebenaran aja. Karena pas di bulan Januari kemudian banyak yang ngecap bahwa oh ini resolusi kamu ya di Iya, tahun yang baru. Padahal ya enggak betul. juga sih. Oke, so kita kembali ke mengenai tahun yang baru ini. Nah, tahun baru selain tadi kita bicara mengenai banyak orang yang kemudian ngeset lagi goal dalam kehidupannya. Ada juga yang mungkin merasa bahwa wah masuk lagi tahun baru, cepat banget ya. Kayaknya baru kemarin itu tahun baruan, udah tahun baruan lagi. Dan bahkan sekarang kita sudah melewati 2 minggu pertama dari bulan Januari. Kayaknya kok cepet banget gitu kan. Kayaknya baru kemarin Natalan, ntar lagi siap-siap mau Imlekan lagi. Kayak baru kemarin tanggal 1 kan, sekarang sudah waktunya bayar tagihan. Iya. Nah, ngomong-ngomong seperti itu, banyak juga yang merasa bahwa selain membuat resolusi kembali tadi yang kita ngomong di awal, ada juga yang merasa bahwa eh, umurku makin berkurang nih. Kuota umurnya berkurang. Gitu ya. Ada yang ngomong kayak gitu loh kan, kalau Oh, kita waktu ulang tahun kan bilang umur kita nambah, ya. tapi sebenarnya kuota umurnya udah berkurang karena kamu udah ngelewati 1 tahun gitu loh, maksudnya kayak gitu. Dan merasa bahwa dengan umur yang bertambah dan kuotanya yang berkurang ini, aku pengen menjadi orang yang lebih baik, aku pengen supaya bisa menjalani tahun ini dengan lebih produktif, aku pengen supaya punya hubungan dengan Tuhan yang lebih baik. Aku pengen tahu kehendak Tuhan dalam hidupku seperti apa, supaya hidupku tahun ini tuh bisa lebih baik daripada tahun kemarin. Jadi selalu akan membandingkan tentang apa yang terjadi di tahun kemarin dan kemudian kita punya harapan-harapan yang baik yang pastinya harusnya terjadi di tahun yang baru ini Iya, gitu ya. Paling tidak sekarang di bulan Januari, kemudian terus lanjut sampai Desember ada hal-hal baik yang terjadi dan itu diharapkan lebih baik daripada tahun yang lalu ya, gitu ya. ya. Dan ini sebenarnya merupakan satu yang sangat wajar ya kalau kita expecting something good, kita mengharapkan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita dan itu lebih baik ya daripada apa yang sudah kita harapkan atau mungkin yang sedang kita pergumulkan, dan itu sesuatu yang aku pikir sangat-sangat lumrah, sangat-sangat biasa gitu ya, seperti itu. Nah, permasalahannya adalah seringkali waktu kita terfokus pada goal itu bahwa aku harus begini dan begitu, tahun ini harus seperti ini dan itu. Kadang-kadang justru membuat kita itu berada dalam satu kondisi yang
kok lebih tertekan gitu loh. Jadi kita waktu memasuki tahun yang baru tuh udah dalam satu tekanan yang baru juga gitu kan. Langsung begitu masuk gitu kan, ada semacam di belakang ini kayak ada beban yang memang sudah belum kelihatan tapi kayaknya sudah udah ngikut gitu ya. Kalau aku mungkin kayak tadi ya, waktu kita diskusi sebelum tayang Dushar ini, aku bilang gini, kadang-kadang tuh seperti kayak kita itu masuk ke tahun yang baru itu seperti dengan satu mentalitas seseorang yang menerima beasiswa gitu kan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah gini, kan biasanya kalau kita menerima beasiswa itu kan ada satu target tertentu kan. Kalau nilaimu cukup bagus maka si pemberi beasiswa ini akan mensupport lagi di masa yang berikutnya, dalam satu term yang berikutnya lagi. Dengan satu ketentuan lagi bahwa misalnya kamu harus tetap pada standar yang sudah ditetapkan untuk mendapatkan support tersebut. Nah, seringkali kita juga sebagai orang percaya mempunyai perasaan atau mentalitas seperti itu. Waktu kita masuk kepada tahun yang baru dan kemudian kita melihat, tahun yang kemarin kayaknya aku kurang gini-gini deh. Kayaknya aku kurang doa, aku kurang baca Alkitab, aku kurang pelayanan di gereja, aku kurang terlibat dalam aktivitas di gereja. Aku pengen tahun ini aku lebih baik lagi. Dengan harapan supaya tahun ini lebih baik lagi, Tuhan lebih mensupport aku. Tuhan lebih menyertai aku, Tuhan lebih menampakkan wajahnya padaku, Tuhan lebih menyatakan isi hatinya kepadaku supaya tahun ini aku lebih baik. Dan ini satu perasaan yang umum yang sering kali ya, mungkin aku sendiri juga punya perasaan seperti itu, dan ada teman-teman yang juga waktu sharing, waktu diskusi juga tanpa sadar kita tuh punya konsep seperti itu, seperti seorang penerima beasiswa itu tadi, bahwa ya aku harus lebih baik tahun ini supaya Tuhan lebih mensupport aku lagi tahun ini. Ya namanya keinginan untuk mengalami yang namanya peningkatan itu selalu ada, ya kan. Sama-sama seperti gak hanya orang yang dapat beasiswa ya, anak sekolah pun ingin mendapatkan satu peningkatan. Awalnya dia misalnya kelas 1 ingin naik kelas 2, kelas 3 dan sebagainya. Tapi kemudian kalau kita kaitkan tentang hal ini di dalam hubungan kita dengan Tuhan, kayaknya kita akan melihat bahwa kita belum punya satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena itu harus ditingkatkan. Kalau kita merasa bahwa diri kita itu masih kurang, maka kita akan berusaha untuk meningkatkan hal itu. Dan tentu saja kita kalau melihat dalam kehidupan kita sendiri, dengan seperti apa cara hidup kita dan lain sebagainya, apa yang sudah kita capai, seperti apa pengenalan kita tentang Tuhan, ya pastinya perlu untuk ditingkatkan. Memang kita semakin hari harusnya semakin mengenal Tuhan kita. Cuman permasalahannya adalah pada waktu kita berusaha untuk mengenal Tuhan kita dengan lebih baik itu, kadang-kadang fokus kita itu berbeda. Fokus kita itu tidak memandang kepada Tuhan ya, tapi fokus kita memandang kepada usaha kita untuk meningkatkan diri kita, untuk membuat kita semakin bisa mengenal Tuhan, semakin bisa merasakan Dia, semakin bisa peka akan suaranya, semakin bisa mengetahui apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dan menurut aku ini bisa menjadi satu beban yang berat. Apalagi kalau kita nggak tahu ini loh batasannya itu di mana gitu. Ya kan? Kalau misalnya kita sekolah, jelas batasannya begitu nanti mengerjakan ujian, nilainya berapa ya? Tahu pencapaianmu berarti kan? Berarti pemahamanku setingkat ini gitu kan. Tapi kalau waktu bicara mengenai Tuhan itu seperti satu garis yang transparan, kita nggak tahu gimana. Tapi sayangnya kadang-kadang manusia juga membuat batasannya sendiri. Contoh, waktu ada sesuatu yang buruk terjadi, kita menganggap itu sebagai satu indikator bahwa kayaknya aku nggak terlalu dengar suara Tuhan. Atau jangan-jangan aku salah mendengar suara Tuhan. Atau jangan-jangan aku kurang dekat, aku kurang peka, dan lain sebagainya. Makanya yang buruk ini terjadi. Nah, seringkali kita menetapkan batasan-batasan atau tanda-tanda tersebut untuk diri kita dan mungkin juga kepada orang lain. Padahal ya, sebenarnya itu semua sangat apa ya, kalau aku bilang nggak valid sih. Nggak valid. Why? Karena waktu kita berbicara mengenai Tuhan adalah sebenarnya kita perlu tahu batasannya Dia gitu loh. Harus tahu Dianya, bukan batasan yang kita buat sendiri gitu kan. Karena ini waktu berbicara mengenai Tuhan, tentang penyertaan Dia, tentang kasih-Nya, tentang kehendak-Nya, ya batasannya harus Dia yang buat dong. Iya kan? Bukan dari kita sendiri. So buat teman-teman yang setuju dengan ini, boleh say hi di komen supaya kita juga tahu seberapa banyak yang sudah berpartisipasi dengan kita pada malam hari ini. Nah,
Waktu memasuki tahun ini ya, ada satu lagu yang sebenarnya lagu lama, tapi Lagu lama. selalu memberkati Ini aku. ceritanya kamu mau nyanyi? Enggak. Aku nggak mau nyanyi. Nanti kena copyright, nanti kita di silent. Oh iya betul. Tapi paling nggak liriknya tuh seperti ini kurang lebih ya. I don't know about tomorrow. Aku nggak tahu tentang hari esok. Aku tidak bisa berharap kepada surya atau matahari karena matahari pun akan lenyap. Tapi aku tidak akan gelisah karena aku tahu tangan Tuhan yang memegang. Jadi bukankah itu menggambarkan tentang kita, apalagi waktu kita masuk tahun yang baru. Ya aku nggak tahu tahun ini bakal gimana. Yes. Aku bisa bikin set goal yang bermacam-macam tujuan. Mau orang belajar tentang berbagai macam metode ya, cara-cara untuk supaya kamu bisa mencapai goalmu, harus set your goal, frame lock and everything gitu kan, terserah apapun itu. Tapi pada akhirnya kita juga nggak bisa menjamin bahwa itu akan menjadi sesuatu yang seperti yang kita harapkan gitu. So lagu ini benar-benar seperti merupakan ungkapan hati setiap orang bahwa ya aku nggak tahu besok akan seperti apa. Ya aku nggak tahu nanti itu bakal bagaimana. Apakah goalku akan tercapai? Apakah yang aku lakukan ini sudah benar? Tetapi buat kita orang percaya, di atas semua ketidaktahuan kita itu, ada satu yang selalu bisa kita harapkan. Bahwa tangan Tuhan itu yang selalu memegang kita. Tangan Tuhan itu yang selalu menyertai kita. Dan kita itu punya Tuhan Yesus yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan kalau Dia begitu mengasihi kita, maka segala sesuatu yang aku nggak tahu ini bakal apa. Tapi kalau Dia menyertai, maka pasti aku akan baik-baik aja. Walaupun aku nggak tahu nih bakal kayak apa. Tapi kalau Dia menyertai aku, maka everything will be alright gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur ya, memang nggak ada satupun orang yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, gitu ya. Kita hanya bisa berprediksi, kita hanya bisa berandai-andai, ya. Kita berharap, gitu kan, mempunyai berharap supaya di waktu yang akan datang akan menjadi sesuatu hal yang jauh lebih baik. Tetapi sebenarnya kita memang nggak dikasih tahu sama Tuhan. Mungkin ada beberapa orang yang mengaku, aku sudah dikasih tahu nih sama Tuhan bahwa besok akan terjadi begini. Tahun ini bakal gimana? Nah, cuman permasalahannya adalah nggak semua orang mendapatkan yang seperti itu, gitu loh ya. Hanya orang-orang tertentu aja dan kita nggak tahu memang benar dia ngomongnya benar ataupun tidak. Tetapi satu hal yang pasti yang kita miliki yang ada di dalam Kristus adalah saat berbicara bahwa kita itu memiliki yang namanya pengharapan. Dan pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus itu berbeda dengan apa yang dimiliki oleh dunia, dengan definisi yang dimiliki oleh dunia. Kalau kita bicara tentang pengharapan, aku berharap kan suatu saat nanti dan aku akan bertemu lagi gitu ya. Ada lagu juga ngomong seperti itu. Kok kamu kayaknya lagi suka lagu itu ya? Gitu, Udah 2 kali kamu quote. Ya, karena ngomongnya soal pengharapan, kan berharap, mengharapkan sesuatu hal yang akan terjadi tapi belum pasti bisa terjadi. Itu pengharapan, arti pengharapan di dalam definisi kita misalnya dalam bahasa Indonesia seperti itu kan. Ada sesuatu hal yang diinginkan tapi itu bisa iya, bisa tidak. Cuman berbeda dengan apa yang kita miliki di dalam Kristus. Pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus memang itu masih ada di masa depan. Memang sekarang belum kelihatan. Memang saat ini kita belum menerimanya. Tetapi itu adalah hal yang pasti. Yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu waktunya. Saat waktunya itu tiba, kita pasti akan mendapatkannya. Nah, terus kenapa kita bisa punya keyakinan seperti itu bahwa kita pasti bisa mendapatkannya? Karena yang pertama itu merupakan janji Allah. Jadi tergantung nih siapa yang berjanji ini. Betul. Siapa yang berjanji? Karena Allah yang berjanji. Dan kenapa kita bisa memegang bahwa kalau itu janji Allah pasti akan terjadi dalam kehidupan kita? Karena ada satu fakta, ada satu kebenaran bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Jadi apapun yang Dia katakan itu pasti akan terjadi. Kalau saat ini belum terjadi ya kita tunggu saja tanggal mainnya. Pasti itu akan terjadi. Ini yang disebut sebagai pengharapan kita sebagai orang percaya yang kita percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan itu merupakan satu hal yang pasti yang Dia dan pasti akan digenapi. Dan bicara mengenai pengharapan ini mungkin aku belajar tentang pengharapan itu dengan cara yang cukup kocak menurutku ya. Gitu ya.
Jadi ceritanya bulan Desember kemarin itu kan kita plan untuk liburan ya. Betul. Sebenarnya bukan Desember sih, kita plan itu sejak Oktober maybe, ya kurang lebih ya, bulan Oktober. Bulan Oktober itu kita merencanakan bahwa keluarga kita akan berlibur dan kita bahkan sampai susun itinerary-nya semua segala macam. Dan Oktober ke Desember itu masa penantian gitu, masa penantian. Tapi menanti sesuatu yang baik yang kita tunggu-tunggu itu tuh memberi kekuatan pada saat misalnya lagi capek gitu kan, lagi jengkel, lagi cucian banyak, setrikaannya banyak gitu kan. Karena kayak gini loh, konsep tuh kayak gini. Duh, kecapeanku ini nih hanya sementara. Ada sesuatu yang baik yang akan terjadi di bulan Desember nanti. Aku bakal pergi liburan gitu kan. Bahkan aku sempat sharing nih sama seorang teman kita pas aku lagi nyetrika gitu kan. Dia gini, kamu bakal liburan ya? Iya gitu kan. Berapa lama? Seminggu? Lumayan ya kata dia gitu kan. Iya dong, perlu dong. Kita butuh untuk liburan gitu setelah kita beraktivitas. Karena aku merasa bahwa aku udah hampir 2 tahun aku nggak liburan gitu kan. Dan kemudian aku bilang gini, memikirkan tentang liburan itu kayak memberi satu mood booster gitu loh. Pada saat setrikaanku lagi banyak, kerjaanku lagi banyak, kemudian mungkin di dalam bisnis lagi ada hal-hal yang kurang kurang lancar gitu kan. Tapi memikirkan bahwa ini tuh sementara, ada sesuatu yang membawa sukacita yang akan terjadi nanti di tanggal sekian sampai sekian. Nah, waktu aku merenungkan hal itu, aku pikir gini, sebenarnya seperti ini loh kehidupan kita di dalam Kristus gitu kan. Bahwa ada masa-masa di mana kita itu mengalami yang mungkin some people say seperti berjalan dalam lembah kekelaman gitu kan. Seperti kita tuh nggak tahu ujungnya gimana. Dalam lembah bayang-bayang yang kayaknya gelap, aku nggak tahu ujungnya bakal seperti apa. Tapi karena aku tahu bahwa aku punya gembala yang baik, aku punya Tuhan Yesus yang baik, ujungnya tuh pasti baik-baik aja gitu. Aku masih jalan nih, nggak tahu ujungnya bakal apa. Tapi kan aku punya pengharapan bahwa gadamu dan tongkatmu itu menghibur aku, dia tetap menyertai aku gitu kan. Tidak pernah meninggalkan aku, itu tuh pengharapan dan itu tuh dia sudah lakukan bagian terbesarnya yaitu dengan mati di atas kayu salib bagiku untuk memastikan bahwa kamu akan baik-baik aja gitu. Jadi pengharapan itu tuh sebenarnya menjadi penghiburan buat kita, sama seperti waktu aku menghibur diriku bahwa setrikaanmu ini nggak ada apa-apanya karena kamu bakal liburan gitu. Jadi aku mempelajari mengenai pengharapan itu dengan cara yang seperti itu tadi. Ya menarik. Cuman gini, kalau kita bicara tentang sesuatu hal yang di depan yang bagus gitu kan, kita bisa seperti itu. Kenapa kita sebagai orang percaya kok enggak seperti itu gitu loh? Waktu menghidupi keimanan kita gitu. Jadi kenapa kita selalu dipusingkan dengan hal-hal yang memang sebenarnya enggak jelas gitu ya? Hal-hal yang memang sebenarnya bukan permasalahan kita. Kita mau kerjakan pun, kita mau pikirin pun, sampai kita nggak bisa tidur pun, ya tetap aja seperti itu gitu loh. Jadi kita tuh malah mengaboti, kita itu malah memberatkan hal yang nggak bisa kita kontrol, kita mengabaikan sesuatu yang sebenarnya sudah pasti. Nah ini yang perlu kita kita coba merenungkan ulang gitu ya. Kita pikirkan, karena Tuhan memberikan kemampuan bagi kita untuk menganalisa, untuk berpikir. Kalau kita punya satu pengharapan yang begitu luar biasa yang ada di depan sana, kita mengetahui bahwa Allah sudah berjanji kepada kita, dan janji-janji yang Dia berikan itu adalah iya dan amin di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Terus waktu kita menjalani hal-hal yang memang ada permasalahan dalam hidup kita kan, ada hal-hal yang nggak enak terjadi. Cuman harusnya kita tetap bisa bersukacita, harusnya kita tetap bisa punya yang namanya damai sejahtera karena kita memandang kepada pengharapan yang ada di depan itu. Nah, kembali dengan cara belajarku tentang pengharapan ini yang mungkin aku bisa share ya. Coba nanti kamu correct me if I'm wrong. Gitu. Permasalahannya kita tidak bisa enjoy dengan apa yang sesuatu yang di depan itu tadi, karena waktu kita kurang informasi tentang apa yang kita miliki tersebut. Kayak misalnya contoh ya, waktu kemarin nih, kita mau liburan, gambar besarnya adalah bahwa ujungnya kita akan liburan, ya kan? Tapi waktu aku semakin tahu, kamu udah beli tiket, wah itu kayak sukacitanya naik lagi, gitu kan? Gitu kan? Terus kemudian waktu aku makin tahu bahwa, kamu udah booking hotel buat kita, itu nambah lagi gitu loh, nambah lagi gitu kan?
Kemudian kamu udah book nih bahwa hari ini kita akan activity seperti ini, kita akan melakukan hal ini dan ini gitu kan, udah di book semua. Jadi semakin aku tahu lebih banyak tentang apa yang sudah kamu lakukan untuk mempersiapkan liburan yang akan kita jalani ini, itu menambah keyakinan, itu menambah sukacita. So kalau misalnya kalau aku tarik dari ilustrasi ini gitu ya, semakin kita itu tahu apa yang firman Tuhan katakan gitu kan, tentang apa yang Yesus sudah lakukan yang menjadi jaminan buat kita sebagai satu janji yang akan terus digenapi ya, ongoing dan yang nanti akan terus digenapi. Semakin kita tahu itu sebenarnya mood booster buat kita. Itu akan menambah damai sejahtera kayak yang tadi kamu bilang gitu kan. Waktu kita masuk ke tahun yang baru dengan segala sesuatu yang mungkin kita nggak bisa pastikan bahwa itu akan seperti apa. Tapi waktu kita semakin menggali ke dalam firman Tuhan, kita semakin tahu lebih banyak lagi tentang apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Kita tahu makin banyak lagi apa janji Allah buat kita. Kita makin punya assurance itu, kita makin punya keyakinan itu, makin punya sukacita, makin punya damai sejahtera. Jadi saat kita itu galau sebenarnya karena kita kurang informasi. Gitu ya, karena kita kurang informasi. Kurang informasi. Aku jadi teringat apa yang pernah dikatakan dalam perjanjian lama. Umatku binasa karena kurang pengetahuan gitu kan. Jadi waktu kamu nggak tahu apa yang Tuhanmu sudah lakukan, ya kita tuh ngawang gitu. Zaman sekarang orang mengatakan yang paling penting sekarang itu adalah bicara tentang informasi. Kalau kita gagal mendapatkan informasi, ya kita gagal untuk bisa mendapatkan keuntungan. Sebab informasi merupakan suatu hal yang penting dan memang sebenarnya bukan sekarang saja. Mulai dari dulu juga informasi suatu hal yang penting. Nah, cuman yang jadi masalah itu gini loh, informasi yang kita miliki tentang Tuhan itu kadang-kadang kita mendapatkan informasinya itu dari sumber yang salah atau nggak jelas gitu. Kayak zaman sekarang kan, kalau kita melihat ada berita-berita dan lain sebagainya kan, di dalam berita-berita itu sekali-kali kita melihat berita dan kita penasaran ingin baca itu karena clickbait gitu kan. Judul-judulnya itu yang menarik supaya kita klik, begitu diklik rupanya beritanya bukan tentang itu gitu, nggak jelas ya. Nah itu yang jadi permasalahan. Dan waktu itu terjadi, kita mendapatkan sumber-sumber yang nggak jelas dan kemudian cuma sedikit-sedikit saja kita malah jadi bingung sebenarnya Tuhan itu seperti apa sih? Kalau aku harus mendekat kepada Dia, aku mau semakin mengenal Dia seperti apa, aku ingin bisa merasakan apa yang menjadi keinginannya, hadiratnya dalam kehidupanku itu seperti apa, itu gimana caranya gitu. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, apalagi ditambah ada orang-orang mengatakan kalau kamu lagi punya banyak permasalahan, ada hal yang susah, kamu nggak bisa ini, nggak bisa itu, ya kan, gampanglah kamu serahkan saja sama Tuhan gitu. Ya kan, apapun yang menjadi bebanmu serahkan sama Tuhan, biar Dia yang kerjakan, biar Dia yang berperkara di dalam hidupmu. Cuma permasalahannya adalah gimana caranya kan gitu. Bagaimana cara kita bisa menyerahkan kepada Tuhan? Kalau misalnya permasalahan kita, hal yang kita hadapi itu merupakan suatu hal yang dalam bentuk satu benda yang jelas, yang kelihatan, misalnya seperti ini kan, HP saya gini kan. Kalau misalnya saya mau serahkan ini ya gampang nih. Bisa terima. Nah, bisa diterima, selesai, habis perkara gitu. Tapi permasalahannya saat kita mau sampaikan segala sesuatu yang kita miliki kepada Tuhan itu gimana? Kan bukan sesuatu hal yang kasat mata yang bisa kita pegang kemudian, nih Tuhan, aku kasih. Abstrak ya, sesuatu yang abstrak, sesuatu yang bahkan mungkin absurd bagi orang lain. Makanya apa yang tak serahkan? Gimana caranya aku serahkan? Sampai akhirnya karena saking terbiasanya kita dengan kata-kata serahkan pada Yesus, akhirnya kita karena merasa bahwa rasanya harus tak serahkan sih, tapi kok nggak beres masalahnya. Karena kita mungkin memahami bahwa waktu kita berdoa aja, Tuhan Yesus aku serahkan semua masalahku dalam tangan-Mu. Kita berpikir itulah cara kita menyerahkan gitu loh. Terus ditambah lagi kan, kalau kamu sudah berdoa seperti ini ya benar-benar lepaskan. Jangan dipikiri lagi. Jangan dipegang, jangan serahkan, kamu tetap pegang buntutnya. Nggak kekok bro, gitu loh. Nah, iya kan? Gimana gitu?
kan ini permasalahan yang kita miliki kan juga suatu hal yang nggak bisa kita pegang. Gitu. Misalnya punya permasalahan dengan keuangan, punya permasalahan dengan keluarga, punya permasalahan dengan pekerjaan. Kan bukan kemudian semuanya ini pekerjaanku kuserahkan kepada Tuhan. Gitu. Tuhan, kamu yang kerjakan. Iya, nggak ngomong gitu loh, nggak begitu gitu. Terus ini seringkali kemudian kita menganggap, oh iya ya, kita datang ke gereja misalnya, datang ke gereja kemudian dalam khotbah dikatakan seperti diajarkan untuk kita cast your care, gitu kan, lemparkan itu apa yang membebani dirimu, apa yang ingin kamu raih, lemparkan kepada Yesus, biar Dia yang berperkara di dalam kehidupan. Ya apa? Gitu. Ya. Kita butuh sesuatu yang aplikatif. Kita butuh sesuatu yang apa namanya? Ya aplikatif itu tadi ya. Aku nggak bisa menemukan kata-kata yang lain. Tapi ya kita butuh yang aplikatif. Waktu kita berbicara mengenai sesuatu yang spiritual pun gitu kan. Kalau itu cuma sesuatu yang kayak berupa konsep-konsep ya kita juga nggak bisa menikmati benefitnya. So bagi aku mungkin teman-teman yang lain punya pengalaman bersama Tuhan dengan cara yang lain. Tapi bagi aku adalah menyerahkan kepada Tuhan atau mengembalikan kepada Yesus sebenarnya pernah kita bahas di Do Share months ago gitu ya, tapi karena ini connect semuanya jadi kita bisa ngulang lagi. Sebenarnya menyerahkan kepada Yesus, kembalikan kepada Yesus itu berbicara tentang kita bersetuju dengan Tuhan, bersetuju dengan apa yang firman Tuhan katakan tentang hal tersebut, tentang apa yang sedang kamu hadapi, tentang dirimu, tentang bagaimana cara pandang Allah terhadap dirimu. Itu sebenarnya kita menyerahkan kepada Tuhan, yaitu bahwa ya aku setuju dengan apa yang engkau katakan. Aku manut dengan apa yang Mbok bilang. Aku menyelaraskan pikiranku dengan apa yang engkau katakan. Aku menyelaraskan pemikiranku dengan apa yang sudah engkau lakukan. Dan kita tahu dari mana? Ya dari firman Tuhan gitu. Nggak ada cara yang lain. Misalnya contoh tadi kita kan, ya mungkin ini masalah yang dialami semua orang. Contoh lah permasalahan keuangan gitu kan. Permasalahan keuangan. Gimana caranya kita mau menyerahkan kepada Tuhan? Apakah cukup dengan berdoa, Tuhan aku serahkan permasalahan keuanganku bulan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memenuhi, amin. Wis. Apakah setelah itu kita terus bilang, jangan dipikir ya, jangan dipikir ya. Makin dibilang jangan dipikir ya, makin kita pikiri gitu kan. Tapi sewaktu kita membenamkan diri kita dalam firman Tuhan tentang apa yang Yesus sudah lakukan. Apapun, kita nggak perlu quote bahwa kalau bicara keuangan harus dari Filipi, nggak. Tapi tentang apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Segala aspek bagaimana dia menebus kita, bagaimana dia memberi dirinya buat kita. Bagaimana kita menjadi ciptaan baru di dalam dia. Makin kita mengetahui hal itu, kita makin menyelaraskan pikiran kita dengan firman Tuhan. Maka semua permasalahan yang mengikuti kita dari belakang itu sebenarnya pelan-pelan tanpa kita sadari itu seperti ya kayaknya nggak mengambil porsi lagi dalam kehidupan kita. Pelan-pelan itu kayak itu bukan sesuatu yang apa ya, mengambil porsi besar dalam pikiran kita. Bukan berarti kita amnesia loh ya. Kita tidak lupa ingatan. Apakah ini yang disebut sebagai pengalian isu? Supaya kita tidak mikirin itu tapi kemudian mikiri Yesus gitu kan. Ya, itu gimana? Pengalihan isu. Mungkin bisa ya. Tapi dengan cara yang in a good way ya. Pengalihan isu. Ya, pengalihan isu. Maksudnya gini. Waktu kemarin, waktu kita tahu permasalahan ini dan fokus kita ke sana, maka masalah itu tuh yang menjadi fokus pandangan kita. Tapi waktu kita dialihkan melihat Yesus, melihat apa yang dia sudah lakukan, maka permasalahan ini tidak lagi menjadi sesuatu yang besar untuk kita hadapi. Karena kita melihat Yesus yang semakin besar. Dan kita menghadapi permasalahan ini bersama dengan Dia yang besar. Jadi kalau mau bilang pengalihan isu, iya, in a good way. Karena memang itu dibilang Rasul Paulus bahwa berubah oleh pembaharuan budi, gitu kan. Jadi isumu itu beda jadinya, fokusmu beda jadinya. Kayak sudut pandangmu beda jadinya. Jadi sekarang pada saat kita menghadapi permasalahan, fokus kita bukan melihat kepada permasalahannya. Tapi kita melihat kepada Kristus, apa yang sudah Dia lakukan buat kita, itu yang kita perlu untuk mengetahuinya. Jadi ada 3 hal teman-teman di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya.
bicara tentang iman, pengharapan, dan kasih. Ada 3 hal ini. Iman berbicara tentang sesuatu hal yang ada di belakang. Bicara tentang kita percaya sesuatu yang kita nggak pernah lihat sebelumnya. Sesuatu hal yang nggak bisa kita pikirkan seperti apa, tapi itu sudah terjadi di belakang. Yaitu Yesus telah turun ke dunia, dia sudah mati bagi kita, dia sudah selesaikan segala sesuatu bagi kita. Dia berikan keselamatan itu kepada kita, itu ada di belakang. Kita mempercayai, iman kita mempercayai apa yang sudah terjadi di belakang. Dan seperti tadi saya sudah katakan, bicara tentang pengharapan, pengharapan bicara tentang sesuatu hal yang ada di depan, yang belum terjadi tapi pasti akan terjadi. Tentang apa yang akan dikerjakan Kristus dalam kehidupan kita, tentang janji-janji Tuhan yang digenapi di dalam kehidupan kita, tentang kedatangannya kembali menjemput kita. Itu merupakan pengharapan kita. Sedangkan di tengah-tengah, di masa kini, masa di mana kita menghadapi segala sesuatu, itu berbicara tentang kasih. Bukan hanya bicara tentang bahwa aku harus mengasihi, tetapi fokusnya kepada kasih Allah, kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Semakin kita melihat Allah adalah kasih, semakin kita melihat apa yang sudah dikerjakan oleh Kristus, begitu besarnya kasihnya di dalam kehidupan kita, semakin pikiran kita dipenuhi dengan Kristus, permasalahan yang tadinya kelihatannya besar menjadi kecil, bahkan seakan-akan ya sudah, kita tetap menjalani kehidupan sehari-hari. Bukan berarti bahwa aku punya permasalahan keuangan dan aku punya tagihan ini semuanya aku serahkan kepadamu Tuhan dalam nama Yesus, kemudian ditaruh terus kita nggak mau kerja, kita cuma rebahan saja. Ya bukan seperti itu gitu. Jadi sebenarnya kayak masalahnya tetap ada, tapi kita yang berubah dalam menghadapi permasalahan itu. Sebenarnya itu yang kita butuhkan. Karena permasalahan itu akan tetap selalu ada waktu kita hidup di dunia ini. Yang perlu berubah adalah kitanya saat menghadapi segala sesuatu di dunia ini. Jadi bukan masalahnya yang dihilangkan gitu, karena ya tetap ada gitu, tetap ada. Itulah tantangan hidup. Cuman kita itu berubah. Kita itu berubah cara kita menghadapi masalah, mood kita waktu menghadapi segala sesuatu. Decision making proses yang harus kita lewati ya, bagaimana kita membuat keputusan-keputusan dalam perjalanan hidup kita itu akan berubah gitu, dan itu merupakan sesuatu yang natural waktu kita berfokus kepada Yesus, waktu kita makin melihat apa yang firman Tuhan katakan. Ya mungkin ini kelihatannya terlalu klise ya buat orang lain ya, kayak apa sih baca Alkitab atau melihat firman Tuhan dan kemudian itu akan mengubah, tapi ya let's try gitu. Cobalah gitu and you will see. Karena memang itu terjadi waktu firman Tuhan yang hidup itu semakin memenuhi kita, kita berubah dalam menghadapi segala sesuatu. Karena firman Tuhan itu hidup. Jadi seperti juga dikatakan bahwa firman Tuhan atau Kristus sendiri, Yesus sendiri adalah roti hidup. Jadi bicara tentang roti, bicara tentang makanan, bicara tentang energi, kekuatan. Jadi waktu kita makan, kita punya energi, kita punya kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Jadi saat kita misalnya lemah, ya kan, kita lemah, misalnya anak kecil gitu kan, misalnya masih bayi, disuruh untuk mengangkat cangkir ini ya berat, gitu, nggak bisa gitu. Tapi bagi kita, ya, bagi bayi ini merupakan satu masalah yang besar, yang berat untuk diangkat. Tapi bagi kita yang sudah punya kekuatan, yang sudah sering makan, bahkan sampai obesitas, ya kan, melihat ini, ngangkatnya itu jadi ringan. Ini bukan jadi masalah lagi buat kita. Gitu. Cangkirnya tetap harus diangkat. Tetap harus diangkat dan cangkirnya tetap segitu. Tetapi kita punya kekuatan yang jauh lebih besar untuk bisa mengangkatnya. Gara-gara apa? Gara-gara kita makan. Gara-gara kita punya asupan energi yang cukup. Dan sama, saat kita semakin mengenal Kristus, semakin kita mengetahui kasihnya yang begitu panjang, begitu dalam, begitu lebar, begitu tinggi, yang melampaui segala akal itu, semakin kita dikuatkan, semakin kita punya energi untuk kita bisa menghadapi permasalahan kita. Masalahnya tetap ada, ya kan? Dan kemudian karena kita sudah punya kekuatan nih, ya, mengangkat masalah ini, ya udah aku angkat, aku kerjakan, aku tetap bekerja, aku tetap melakukan aktivitasku sehari-hari, bukan kemudian setelah itu aku setiap hari aku cuma ngini tok gitu ya, berdoa terus gitu kan, nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan hal-hal yang lain, ya nggak bisa seperti itu. Kita tetap kerjakan apa yang harus kita kerjakan gitu. Tapi kekuatan datang dari Tuhan. Fokus kita bukan dibebani dengan permasalahan lagi, tapi fokus kita melihat betapa Yesus mengasihi aku. Karena begitu besar dia mengasihi aku, dia telah turun ke dunia.
Dia menjalani kehidupan yang sempurna itu untuk aku, dan kemudian dia mati di atas kayu salib untuk aku. Tidak hanya itu saja, rupanya setelah dia mati, dia bangkit pada hari yang ketiga, menandakan bahwa segala sesuatu yang bisa menahan dia, segala sesuatu yang bisa menghancurkan kita itu sudah dikalahkan. Dosa itu sudah dikalahkan, iblis sudah dikalahkan. Oleh karena itu kita memiliki kemenangan di dalam Kristus sebab dia sangat mengasihi kita. Ya. Semakin besar kita melihat dia mengasihi kita, semakin kecil permasalahan kita. Tetap ada, tapi kita bisa mengangkatnya. Tapi kita bisa menyelesaikannya. Karena Kristus yang memberikan kekuatan bagi kita. Jadi bukan bicara tentang, Tuhan masalahnya, selesaikan, aku tak tiduran, kamu yang kerjakan. Bukan bicara seperti itu. Tapi bicara menyerahkan kepada Kristus adalah kita punya fokus kepada Kristus. Kita melihat dia. Bukan melihat apa yang bisa dilakukan Kristus bagi kita. Apa yang bisa dia lakukan untuk dia bisa membereskan permasalahan ini. Bukan. Tapi kita temukan dia. Temukan Kristus sendiri. Melihat betapa besar dia mengasihi kita. Dan itu yang membuat kita melihat masalah. Ya udah masalah. Tapi kita tetap punya damai sejahtera. Ya. Kita tetap bisa tidur dengan nyenyak, ya kan? Makan enak, gitu kan? Dan tidak obesitas. Oke, so ini teman-teman yang bisa kami bagikan pada hari ini yang kita harapkan juga bisa menjadi perenungan kita bersama dalam mengawali tahun 2024. Apapun yang menjadi pergumulan teman-teman, apapun yang sedang teman-teman hadapi, apapun yang sedang teman-teman harapkan, ya itu mungkin berbeda satu dengan yang lain. Sometimes kita merasa bahwa beban kita sangat berat, lebih berat punya aku daripada punya dia. Oke, apapun itu ya, karena setiap orang mempunyai porsinya masing-masing. Tapi saat kita ingat akan Yesus tentang apa yang sudah dia lakukan, maka teman-teman punya satu jaminan bahwa kita menjalani tahun ini tidak sendirian, karena dia selalu menyertai kita. Dan semoga apa yang sudah disampaikan pada DoShare di awal tahun 2024 ini bisa menjadi mood booster buat kita semua, buat kami yang menyampaikan dan juga buat teman-teman yang menyimak. Dan jangan lupa untuk bagikan ini supaya lebih banyak orang lagi boleh dikuatkan lewat tayangan ini. Ya, dan jangan lupa setiap hari Kamis jam 7:30 malam waktu Indonesia Barat kita punya acara yaitu Bible Study, di mana kita mempelajari Alkitab, di mana kita menggali lebih dalam lagi tentang Kristus dan apa yang sudah dia kerjakan dalam kehidupan kita, sehingga setiap hari kita bisa, paling tidak kita dibantu lah untuk bisa melihat sendiri, membaca sendiri di dalam Alkitab, dan kemudian kita mendapatkan kekuatan sebab kita melihat betapa besarnya Yesus itu mengasihi kita. Ya. Oke, so untuk semuanya sampai di sini kebersamaan kita, sampai jumpa lagi di DoShare berikutnya, dan selamat beristirahat, selamat malam, dan Tuhan Yesus memberkati.